wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yawmil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus Akhifillah Ustadz Hashim, Akhifillah Kiai Haji Abdul Ghani Tasurun, Akhifillah sahabat saya Kiai Haji Faisal Zainuddin Abrar, seluruh jamaah hadirin dan hadirat, juga sahibul wasilah Ahfillah Ustadz Rifki. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Pagi ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi. Ya, kalau ngitung-ngitung tanggal nih muludan gak lewat kemana tahu. Kalau ngitung tanggal, kemudian dirancang dengan acara haul tokoh dan masyarakat setempat, bil khusus juga sahib saya Ustadz Sayyidi Dahlan. Dulu beliau qori, sering tampil bareng zaman masih muda. Kalau bicara maulid, rasanya kita hampir sepakat. Kenapa kita maulid? Karena kita mencintai Nabi. Biasanya kan itu jawabannya. Alasannya kenapa maulid? Alasannya karena cinta kepada Nabi. Kalau kita haul juga ditanya kenapa haul? Karena kita cinta sama orang-orang tua kita. Kalau haul itu saya kutipkan dari kitab Al-Minahus Sunniyah fit Talabbusi bis Sunnah, haul dari Abdullah bin Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qadmat. Siapa orang yang ingin mengambil contoh, maka hendaklah dia mengambil contoh dari orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa innal hayya la yu'manu minal fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman atau belum aman dari fitnah. Ini kita yang hari ini muludan, tidak tahu ke depan itu jaminannya apa. Ya, apakah kita masih tetap dalam keadaan baik semacam ini, ke depan akan jauh lebih baik, ataukah berpindah tempat dari baik menjadi tidak baik? Maka itu ada khauf dan roja. Karena memang kita belum pasti, maka kita harus punya pegangan yang pasti dan ikutan yang jelas supaya kita selamat dalam hidup ini. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Nggak boleh kita merasa aman mentang-mentang Islam, lalu kemudian kita merasa aman pasti matinya Islam. Belum tentu, Pak. Ada banyak juga yang kemudian lari dari situ. Maka itu kita selalu mencermati diri kita, mengawasi diri kita, dan mengevaluasi diri kita terus menerus. Cinta kita kepada orang-orang tua kita wujudnya adalah dengan mengikuti jalan hidup mereka yang baik. Cinta kepada Nabi pun sama.
min alamatil mahabbah al-mutaba'ah. Di antara tanda cinta kepada Nabi adalah kesediaan kita untuk ngikut Nabi, ngikut nyontoh Nabi. Al-ittiba wal iktida. Cuman masalahnya Pak, ngikut Nabi itu nggak gampang, nggak ujuk-ujuk kita bisa ngikut. Aqwaluhu wa af'aluhu, kita ngikut Nabi. Karena hidup kita dengan Nabi itu jauh, masanya jauh. Nabi hidup pada kurun 1400 tahun yang lalu, sementara kita hidup sekarang. Kan eranya beda tuh. Beda nggak? Beda. Gaya hidup aja beda Pak. Jangankan zaman Nabi, zaman engkong kita aja beda. Ini potongan-potongan zaman engkongnya nih. Nggak ada yang semewah ini kita hidup. Betul? Gaya beda, pola pikir beda. Orang dulu sederhana ya sederhana Pak. Orang sekarang lain. Susah juga lagi nih orang kaya. Betul? Makan aja biar kata susah, lauknya bisa 3-4. Orang dulu biar kaya, makan lauknya 1 jadi udah. Ini kita tiap hari ketemu ayam, sampai bosan makan ayam. Orang dulu makan ayam cuma 2 kemungkinannya. 1 ayamnya sakit, dan yang kedua yang punya ayam sakit. Kalau ayamnya sehat, yang punya ayam sehat, kayak budet nggak bakal dipotong loh kita. Gitu kan? Makan telur, digoreng telur mak kita, telurnya 1 dan kelornya sepengki. Kalau anaknya 6 dibelah 8 mama kita. Ini buat telurnya bukan telur yang baru, telurnya diermin mamanya, gak jadi dikeker mama kita tuh. Udah bau-bau dikit tuh telur. Jadi gayanya udah beda. Apalagi bicara tentang jarak tempuhnya, Nabi dengan kita jauh sekali. Kurun waktunya jauh, tempatnya pun jauh, dibatasi oleh sekat tradisi dan budaya yang berbeda. Makanya kata ulama ada istilahnya tuh, kalau yang sifatnya sama, kemasannya sama, isinya sama, kita nggak bisa tawar menawar, bulat-bulat kita ngikut. Itu sifatnya kot itu yang kayak begitu. Sholat Nabi dari takbir akhirnya salam, ya kita mesti begitu sholatnya. Nggak bisa bikin model baru, ente salam dulu kayak orang namu begitu, bertakbir belakangan, ya nggak bisa. Bulat-bulat kita ikut Nabi. Puasa Nabi dari terbit fajar selesai kita buka puasa tenggelam matahari. Ente mau robah itu, saya puasa sih, cuman puasanya dari maghrib sampai subuh, keder ente. Itu kemasan sama isinya nggak boleh berubah, total kita mesti ikut. Tapi ada yang kemasannya sama, isinya bisa jadi beda, atau kemasannya beda, isinya sama. Kemasannya kongguan, isinya rengginang. Bisa nggak? Isinya sama, kemasannya bisa beda. Contohnya nih, kalau yang isinya sama, kemasannya mesti beda. Ketika kita mendapatkan riwayat Nabi bilang inni uhibbul arab li salasin, saya mencintai Arab karena 3 hal. Salah satu Nabi bilang li anni arabiyun, karena saya orang Arab. Pantas Nabi ngomong begitu. Orang Palmerah ngomong begitu gimana? Saya cinta Arab karena saya orang Arab. Dari mana jalannya? Kemasannya mesti dirubah, tapi maknanya sama. Maksudnya Nabi ngajarin sama kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nabi mencintai negerinya karena dia lahir di sana, wafat pun di sana. Lahir di Mekah, wafat di Madinah, di negeri Arab. Pantas Nabi bilang saya cinta Arab karena saya orang Arab. Itu mengajarkan kepada kita cinta tanah air. Ngikut Nabi kita mencintai tanah air, maka kalimatnya berubah. Hubbul watan minal iman, begitu. Dan orang sebelah mitmah itu gak ada hadisnya. Siapa yang bilang hadis?
Bukan haji, kemasannya kita robah untuk tujuan yang sama, yaitu mencintai tanah air yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, Bu, ini bertumbuhan saya pengajian, biasanya bawa bapak sama ibu kalah ibu-ibu, kan bapak kalah. Hari ini ibu-ibu baru pertama ini saya ketemu kalah sama bapak. Terus geroyokan, ini segumbulan. Oh di sini, oh nggak kelihatan, tapi dengar. Mudah-mudahan kalau nggak kongko, kan biasanya bener-bener nggak dengar aja kongko aja. Kita pernah dapat riwayat Nabi itu memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah. Pernah? Tahu kan? Wahai istriku yang wajahnya meronak kemerah-merahan. Itu panggilan Nabi. Orang Palmera coba-coba ikutin sunnah Nabi. Pernah Pak panggil bini begitu? Ini bukan soal pernah atau kagak pernah. Ini soal layak atau enggak layak. Nabi manggil begitu layak dan pantas. Kenapa? Ya memang Siti Aisyah wanita tercantik dari suku Quraisy. Kulitnya putih bening, wajahnya meronak kemerah-merahan, dan merahnya itu bawaan orok, bukan model merah pipi merah meronak kayak orang Palmera yang merahnya blush on. Dia manggilnya ya Humairah pantas. Lalu bapak mau terap ngikut Nabi bulet-bulet manggil bini ya Humairah, bisa jadi masalah kalau bininya putih, kalau bininya hitam. Humairah dari mana? Alih-alih jalan sunnah Nabi mana berantem sama bini. Maka mesti dijelaskan, itu Nabi manggil bininya dengan panggilan itu sebagai bentuk panggilan sayang romantis, dengan memberikan panggilan yang bernada pujian. Nah, nilai pujiannya kita ambil dalam rangka merawat cinta kasih relasi suami dan istri. Itu penting supaya rumah tangga kita menjadi bahagia, romantis rumah tangga kita, sakinah rumah tangga kita. Artinya apa? Sesekali seorang suami, kalaupun tidak sering-sering, pandai-pandai Pak puji istrimu. Jangan kau puji bini orang. Ini bini nggak pernah di alam, bini orang di alam. Bini sendiri salah mulu, nggak dandan salah, nggak dandan bilang rebek, dandan dibilang cemong. Yang di alam bini orang. Sakit nggak Bu? Sama ibu juga. Supaya romantis, supaya rumah tangga ini baik, jaga dari lewat cinta kasihnya. Pujilah suamimu. Masa sih nggak ada sedikit yang bisa dipuji? Pasti ada. Ini kadang suami sendiri nggak pernah dipuji, malah laki orang dipuji, RT dipuji. Suamimu kau puji. Itu cara merawat cinta kasih. Jadi muji suami, muji istri, ya bagian daripada sunnah Nabi. Tidak mesti kemudian ngambilnya melek-melek ya Humairah, repot, nggak bisa diterang. Kenapa mesti begitu? Karena orang model kayak kita yang udah punya anak cucu Pak, kagak gampang ngerawat cinta kasih dengan ucapan-ucapan seperti waktu pacaran. Waktu pacaran mah nih meluncur aja nggak ada beban di mulut. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Wow, itu tiap hari udah kayak lalapan. Aku cinta kamu. Udah tua begini, coba inget-inget apa? Berapa banyak atau berapa sering Bapak ngomong cinta sama istri? Apalagi udah aki-aki, rasanya ribet itu. Kalau kakak percaya, ntar pulang dari sini coba dah Pak. Coba ngomong sama bini, bilang aku cinta kamu kalau bisa. Taruhan sama saya. Kalaupun Bapak mau coba dan Bapak paksakan, bisa walaupun berat, yang saya kasih nenek-nenek yang denger itu. Kata nenek tadinya habis ini mau berangkat ke Cibubur, kata nenek nggak jadi dah gue berangkat ini, jangan-jangan aki-aki mau ngabisin ini hari ini. Tumben.
Itu polanya. Ada contoh lain, Pak. Dapat riwayat kita, Nabi satu saat pulang larut malam. Begitu sampai di rumah, Nabi tidak mengetok pintu rumahnya, tapi Nabi lebih memilih menggelar sorban di depan pintunya, lalu Nabi tidur di depan pintu. Pernah dapat itu, Pak? Pernah dengar itu? Sunnah Nabi ya itu berarti? Sunnah. Coba kalau saya jalanin dulu, saya tiap malam pulang kemalaman. Kalau saya mesti niru Nabi bulat-bulat, berarti saya begitu pulang nyontoh Nabi, ngikutin Nabi, gelar sorban, tidur